Tom and Jerry, gitu ya Bu ya. Minum di sini. Kalau setiap pulang kerja atau lagi jalan lewat sini karena rumah kami dekat, itu selalu ngeliat di sini tuh rame terus, penuh terus gitu. Sampai kok rame terus ya. Ya grupnya apa ya? Grupnya Sule itu dulu sering kesini dulu juga loh. Banyak kok Mas. Banyak yang suka kesini. Cuma kadang-kadang kita juga pura-pura nggak tahu aja. Takutnya dia minder. Pernah ada orang yang mau operasi seminggu lagi setelah minum jamu akhirnya nggak jadi operasi. Pernah kanker Mas, kanker payudara pernah gitu ya. Tapi setelah minum jamu perut nggak jadi operasi karena sembuh ya. Kista pun seperti itu Mas. Sudah divonis ada kista nggak taunya hilang begitu. Itu bersyukur saya Mas, bersyukur banget. Jadi nggak sedih, nggak seneng rasanya. Bukan dari jamunya, dari keikhlasannya, dari Bismillahirrahmanirrahim sembuh ya sembuh, gitu saja Mas. Nama saya Pak Dirman, Mas. Dirman. Umur kurang lebih 46, tapi udah kelihatan tua sekali. Saya pertama jualan jamu tahun 97, Mas, menjelang krisis. Ketika itu saya masih remaja, Mas, masih bujang, Mas. Iya, masih remaja. Dan di sini, di Jati Sampurna, gitu loh. Dulu awalnya keliling saya. Setelah keliling, baru mangkal di sini. Pernah keliling juga saya Mas, makanya bentuk gerobak saya seperti ini dulu keliling. Gerobaknya ini yang dipakai? Iya, Mas inilah gerobak yang bawa hoki saya Mas. Cuman kalau saya jamu saya itu diracik. Diracik itu artinya saya tahu keluhan orang apa sih gitu. Misalkan asam berat jamunya harus begini, itu aja Mas. Dan ikhlas itu tadi yang datang itu ketika kita bekerja dengan ikhlas, maka hasilnya akan sempurna. Titipan mungkin ya, titipan sama yang kuasa kali ya Mas ya. Dengan sendirinya saya tahu loh penyakit ini harus begini, harus begini gitu, dan jamunya harus ini gitu. Dan ketika saya racik dengan tulus, maka pas, maka cocok. Makanya saya punya ide namanya emper tulus, itu loh. Dan kita juga ngelajarin orang harus tulus, harus ikhlas gitu. Emper itu di depan Mas, di emperan gitu loh. Tulus itu ikhlas gitu loh. Jadi sekalipun jualannya di emper, kita harus ikhlas gitu, maksudnya seperti itu. Saya bersyukur Mas, sama yang kuasa saya bersyukur. Ini kan cuma jembatan saja Mas, ya jembatan loh, bukan saya yang ngobatin, jembatan loh. Pernah ada orang yang mau operasi seminggu lagi setelah minum jamu akhirnya nggak jadi operasi. Pernah kanker Mas, kanker payudara pernah gitu ya. Tapi setelah minum jamu perut akhirnya nggak jadi operasi karena sembuh ya. Kista pun seperti itu Mas. Sudah divonis ada kista nggak taunya hilang begitu. Itu bersyukur saya Mas, gitu loh, bersyukur banget. Ya itu kalau misalkan ada orang jamu, pernah ada orang jamu katanya udah 3 kali ke dokter, sakit pinggang, katanya nggak sembuh. Pas jamu ke sini sekali katanya udah mendingan 2 kali katanya sembuh. Itu saya sangat senang sekali. Suatu kebanggaan bagi saya gitu. Saya tugasnya biasa bikin jamu, ngeracik jamu di sini. Yang ngeracik jamu itu ada 3 orang, kakak saya, terus ada adik saya. Nah, ada yang meres jeruk, ada yang ngambilin gelas, nyuci gelas gitu. Ya masing-masing lah gitu. Semuanya itu kalau lagi kumpul ada 9 semuanya.
ceritanya memang waktu itu kakak saya dagang di sini udah kerepotan sama istri doang, istri sama anak di sini kerepotan, terus manggil saya ke sini suruh bantuin gitu. Kalau ke Pak Ade, saya biasanya kalau udah capek, lelah banget gitu ya, terus diracikin sama Pak Ade, ya jamu yang sesuai lah, racikan dengan dari beliau itu. Setelah minum jamu ya, alhamdulillah ya, kalau saya rasa jamu di sini sih rasanya agak beda ya dibanding jamu-jamu gerai yang lain ya. Arus pembelinya itu lebih banyak, sedangkan bikin jamu saya kurang lebih itu satu porsinya 4 menit. 4 menit, jadi nggak imbang sama konsumen, sama ketika saya bikin tuh nggak imbang begitu. Awalnya 1 sampai dengan 100 mas, tapi ketika orang menerima nomor 60 atau nomor 50, orang itu udah gelisah gitu loh. Orang itu udah gelisah, maka saya bikin A, B, C, D, itu siasat saya sendiri gitu loh. Jadi ketika orang menerima nomor 20A gitu kan, atau 20B kan sama dengan 40 sama dengan 40 loh antriannya. Untuk meredakan apa kesabaran orang, siasat saya seperti itu gitu loh. Pakai siasat per hari sekitar 250 atau mungkin 300 orang. Jamu saya itu nggak mahal mas, 10.000 yang nggak pakai telur, yang pakai telur itu 13.000. Dan tadi saya sampaikan sekitar 250 sampai 300 orang. Dengan uang sekian, dengan rupiah yang nilainya sekian bisa 1000, itu udah banyak banget. Saya jadi mendingan bikin spion, atau bahasa kerennya itu CCTV mas. Jadi melihat ke belakang saya nggak usah nengok begini. Jadi orang kalau sering nengok itu akibatnya 7 keliling. Saya nggak mau 7 keliling. Efeknya seperti itu mas. Saya stres loh mas, dari jam 4:30 sampai malam itu stres. Maksudnya ngadepin konsumen banyak itu kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak ikhlas. Aduh, saya udah pusing bener mas. Saya minta sama Pak D, pokoknya bikin biasanya buat pegel-pegel badan karena seringan pegel-pegel, terus sama saya ada sedikit semacam radang sendi, tapi saya minta jangan pahit, jangan pakai telur, dan alhamdulillah cocok. Biasanya itu kan saya kalau lagi sakit banget suka minum obat dari dokter, pereda nyeri, tapi semenjak minum jamu ini keesokan harinya kok agak enakan badannya. Jadi ya untuk mengurangi obat atau painkiller yang dari dokter, saya lebih baik minum jamu ini. Mudah-mudahan ke depan Pak dia lebih banyak lagi peminatnya, pelanggannya. Ya mudah-mudahan makin besar lagi karena bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan jamu-jamu yang berkualitas. Dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan itu bukan dari jamunya, karena memang dari ikhtiarnya orang itu. Dari keikhlasannya, dari bismillahirrahmanirrahim, sembuh ya sembuh.